Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam pelajaran PPKN. Hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pertemuan kedua di bab ini, kita akan membahas yaitu faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, aku sekalian, ya, persatuan dan kesatuan, ya, suatu negara ini merupakan faktor utama yang dapat atau yang bisa menentukan keberhasilan kemajuan suatu negara, termasuk Indonesia. Nah, ini kenapa ya persatuan itu penting, ya, kesatuan itu penting. Ya. Mengapa suatu keberhasilan kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh suatu yang disebut dengan persatuan dan kesatuan? Nah, karena ya, suatu program pembangunan ya, akan terlaksana dengan baik dan akan mencapai suatu keberhasilan apabila tercipta di dalam suatu negara itu persatuan dan kesatuan. Nah, apabila tidak, maka pembangunan ini akan terhambat, tersendat, ya, terganggu program-programnya dan bisa jadi tidak akan terlaksana dengan baik, bahkan tidak terlaksana sama sekali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, dengan adanya persatuan dan kesatuan, suatu negara ini dapat meningkatkan harga dirinya sebagai bangsa di hadapan bangsa-bangsa atau negara lain. Nah, ini pentingnya. Apabila ya, kita ini tidak bersatu, maka kita akan gampang ya, diadu domba oleh bangsa-bangsa lain, sehingga tidak ada harga diri kita di hadapan bangsa-bangsa lain. Bila kita bersatu, maka tidak ada negara yang dapat mengadu domba, ya, memecah belah, bahkan menginjak-injak harga diri bangsa kita. Nah, ini mengapa persatuan dan kesatuan ini merupakan faktor yang penting sekali di dalam kemajuan suatu bangsa. Maka dari itu, persatuan dan kesatuan ini harus ya, atau merupakan satu yang mutlak dipertahankan dan terus diperkuat dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, ini tidak boleh kita meninggalkan rasa persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan itu tentu ya, ada banyak faktor yang mendorong rasa persatuan dan kesatuan kita. Yang pertama adalah yang faktor pendorong adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini merupakan sumpah atau ikrar yang menunjukkan kebulatan tekad dari seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajahan. Nah, kita tahu bahwa Sumpah Pemuda ini ikrar untuk bersatu. Nah, ini merupakan faktor pendorong. Sumpah inilah yang harus kita pertahankan sampai sekarang, ya. Satu tanah air, ya, satu bahasa, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Nah, inilah sumpah pun, inilah faktor yang harus menjadi pendorong kita untuk selalu ya, menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Ingat, kita merdeka, menjadi bangsa yang merdeka sampai saat ini karena rasa persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua faktor pendorongnya adalah Pancasila. Tentu ini adalah ideologi kita, ya. Ini yang mempersatukan kita. Kenapa Pancasila dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan? Ya, karena kan nilai-nilainya itu universal, ya. Tidak hanya untuk satu golongan saja, satu agama saja, tapi nilai-nilainya itu adalah nilai-nilai universal, ya. Makanya dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa, ya. Inilah yang mempersatukan bangsa Indonesia. Ini faktor ideologi. Maka dari itu, ya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini akan menjadi faktor yang membentuk dan mendorong terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah ya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ini sangat penting bagi negara Indonesia yang memiliki keanekaragaman, ya, berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, kalau kita ya memahami ya semboyan kebinekaan ini, ya, ini merupakan realita dari bangsa kita. Makanya bangsa kita ini yang diliputi oleh berbagai perbedaan dipersatukan, nah, dengan melaksanakan semboyan tersebut. Itu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini harus dijaga di dalam pergaulan sehari-hari. Kita harus sadar bahwa kita berbeda, ya. Maka kita harus memegang
teguh nilai-nilai dalam semboyan tersebut. Inilah faktor-faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, lalu apa faktor penghambatnya? Ada beberapa faktor penghambat. Selain ada yang mendorong, ada juga faktor yang dapat menghambat atau berpotensi menghambat rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah kebinekaan atau keberagaman masyarakat Indonesia. Ini di samping karena keberagaman ini kita harus bersatu, namun keberagaman atau kebinekaan masyarakat Indonesia ini bisa menjadi penghambat rasa persatuan dan kesatuan. Kapan? Ya, apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta sikap toleransi. Nah, perbedaan ini sudah pasti ya. Maka apabila kebinekaan ini atau keberagaman ini ya diiringi dengan kesadaran masyarakat untuk bersikap toleran terhadap perbedaan tersebut, ya, maka ini tidak menjadi penghambat. Artinya hambatan ini dapat diatasi bersama. Yang kedua adalah letak geografis Indonesia. Kita tahu Indonesia ini adalah negara kepulauan, ya. Ada banyak pulau yang ada di Indonesia, ya, yang memiliki karakteristik tersendiri. Nah, letak negara atau kondisi wilayah geografis ini, kepulauan ini dapat ya memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa ya apabila daerah-daerah ini ya, tidak terurus dengan baik ya, tidak terkelola dengan baik, maka akan memisahkan satu persatu dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini disebabkan misalkan daerah-daerah perbatasan yang lebih dekat kepada negara-negara tetangga ya, dipengaruhi ya, atau negara-negara yang memiliki potensi alam ya, yang baik, yang bagus, banyak ini potensi sekali untuk berpisah ya, dari negara kesatuan Republik Indonesia. Terus yang selanjutnya adalah munculnya gejala etnosentrisme. Apa itu etnosentrisme? Ya, etnosentrisme ini merupakan sikap menonjolkan atau melebih-lebihkan ya kebudayaan sendiri dan menganggap rendah kebudayaan bangsa lain. Hal ini ya apabila tidak dapat diatasi tentu akan memperlemah persatuan dan kesatuan. Maka gejala ini harus kita kurangi ya. Rasa lebih baik, rasa lebih wah ya budayanya, bangsanya, suku bangsanya dibandingkan dengan yang lainnya. Ini gejala ini sudah mulai muncul ya. Kita Indonesia tidak boleh memunculkan sikap ya etnosentrisme ini karena kita ini sama ya. Sama, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih rendah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah melemahnya nilai budaya bangsa. Lah ini yang ini akan terus ya tergerus apabila kita tidak bisa ya menangkal atau menyaring budaya-budaya luar yang masuk ya ke bangsa kita ya. Baik itu melalui kontak langsung maupun tidak langsung ya. Karena kita ini efek globalisasi semuanya bisa masuk ya, termasuk nilai-nilai budaya bangsa asing yang dapat mempengaruhi ya generasi-generasi yang ada. Lah ini apabila tidak disaring dengan ya nilai-nilai budaya kita sendiri cocok atau tidak, maka lama-lama ini akan melemahkan nilai budaya kita sehingga dapat berpengaruh terhadap ya kuatnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang terakhir dari faktor menghambat ini adalah pembangunan yang tidak merata. Kita tahu bahwa ya wilayah Indonesia tadi dibahas ya geografisnya ini dipisahkan jauh, kepulauan dan sebagainya. Apabila pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak merata ya, menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang ya, hal tersebut ya bila tidak diselesaikan akan memperlemah persatuan dan kesatuan. Ada kecemburuan daerah, nanti kecemburuan sosial yang muncul di daerah-daerah sehingga ingin melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Lah itu beberapa faktor penghambat dari rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, anak sekalian, sebagai tambahan kita sering melihat berbagai peristiwa yang mencerminkan gejala-gejala perpecahan bangsa kita. Ya. Di antaranya adalah misalkan ya ini sepak bola, kerusuhan, ya. Ini benih-benih peristiwa yang mencerminkan gejala perpecahan. Kemudian ada yang namanya konflik ya, perang antar suku dan lain sebagainya ya. Kemudian ada peristiwa-peristiwa yang sering kita lihat akhir-akhir ini adalah intoleransi atau perilaku atau sikap dan perilaku intoleran, tidak menghormati perbedaan yang ada baik agama, ya, budaya, ya, sosial dan lain sebagainya, suku dan lain sebagainya. Kemudian ya demonstrasi yang mengarah kepada anarkisme, ya, kekacauan dan lain sebagainya. Nah, ini peristiwa ini mencerminkan gejala-gejala yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah,
Apabila ya peristiwa-peristiwa sebagian yang sudah saya tampilkan ini apabila tidak segera diatasi akan menyebabkan rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, maka dari itu ya kita seluruh warga Indonesia ini punya peranan untuk ya ikut mengatasi atau memberikan solusi ya, terhadap peristiwa-peristiwa tersebut supaya tidak terjadi lagi. Maka dari itu ya kita punya kewajiban ya warga negara untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, itu materi dari saya ya. Apabila ada pertanyaan nanti kita lanjut di grup kelas ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.